Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita buka surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 22. Surat Al-Anfal ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukumul ladina la ya'qilun. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukumul ladina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ilayhi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'alamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wa'alamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wa yukuru idza antum qalilun mustad'afuna fil ardi
تخافون أن يتخطفكم واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, kita mempelajari surat Al-Anfal mulai dari ayat yang ke-22. Sebagaimana pada kajian yang lalu telah kita bahas tentang arti Al-Anfal itu sendiri, yaitu jamak dari naflun yang artinya tambahan, sehingga sholat sunat, sholat yang menjadi tambahan dari sholat yang wajib itu juga disebut sebagai sholat nafilah. Nafilatun itu dari kata-kata naflun tadi, sholat yang menjadi tambahan. Dan mengapa surat ini dinamakan sebagai Al-Anfal atau surat tambahan-tambahan? Karena surat ini banyak menjelaskan tentang masalah ghanimah, masalah pampasan perang, yang di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan Al-Quran, pampasan perang itu merupakan bonus atau tambahan dari yang disebut kemenangan atau mati syahid di dalam peperangan. Sebetulnya tujuan utama dari mengangkat senjata untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemenangan atau mati syahid. Kalau kemudian dapat harta pampasan perang itu namanya bonus. Jadi Al-Anfal. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat ke-22 ini menjelaskan, inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk ad-dawabi, dawabun itu jamak atau plural dari dabbatun. Dabbatun, ada ayat lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang pun yang sampai yang melata. Jadi melata saja itu kecuali Allah menjamin rizkinya. Allah wajib memberikan rizki padanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala 'alallahi mewajibkan atas zatnya sendiri untuk menjamin rizki apapun yang bergerak di muka bumi ini.
Jadi kalau sampai ada yang tidak kebagian rizki, itu pasti orang itu memiliki cara hidup yang keliru, yang tidak mengikuti sunatullah SWT. Ya, contohnya, sudah lapar kok malah tidur. Ya. Jadi lapar itu obatnya ya harus makan supaya kenyang. Tidak punya pekerjaan malah ngelamun, berangan-angan, ya tidak akan selesai. Kalau tidak punya pekerjaan ya bergeraklah mencari apa yang bisa dikerjakan. Kepingin pinter, tidak belajar, tentu tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Nah, Allah SWT memberikan jaminan apapun yang bergerak di muka bumi, kalau mengikuti sunatullah, dia mewajibkan atas zatnya pasti memberinya rizki. Sampai yang tidak berakal pun, ini dabah ini sudah sesuatu yang bergerak. Kalau letterleknya sesuatu yang bergerak begitu saja. Dan banyak para ahli tafsir yang menafsirkan dabah ini yang melata. Kalau melata itu sudah geraknya paling lambat, Pak. Melata itu sudah geraknya paling lambat dan dia hanya bisa makan dengan mulutnya saja, nggak akan punya tangan. Contoh cacing, nah. Tapi yang melata saja dijamin rizkinya, apalagi yang bisa berlari, maju mundur, ke samping kanan ke samping kiri, bisa nengok kemana-mana, ya. Berakal lagi, ya, bisa loncat-loncat, yaitu manusia. Kalau yang dabah saja dijamin, apalagi manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna syarrad dawabi, sesungguhnya yang paling buruk dari semua yang bergerak. Jadi asal tidak pohon saja, begitu sudah bisa bergerak, yang paling buruk indallahi, di sisi Allah, as-summul bukmu, orang yang tuli dan bisu, alladzina, yaitu orang-orang yang la yaqiluna, mereka tidak berakal. As-summu, bisu di sini yang dimaksud bukan bisu secara jasmani. Tuli di sini bukan berarti dia tidak mendengar, tetapi dia memiliki pendengaran yang tajam, pendengaran yang baik, mulut yang indah, yang bisa berbicara dan memilih kata-kata yang baik, tetapi pendengaran dan kemampuan untuk berbicara yang baik ini selalu saja dipakai untuk keburukan, tidak bisa menerima kebenaran. Ini maka dianggap sebagai orang yang seakan-akan sama saja tuli dan bisu. Jadi yang tidak bisa mempergunakan telinganya untuk menerima sesuatu, kemudian membedakan antara yang baik dan yang buruk, kemudian dia bisa berbicara dan juga tidak bisa memilih untuk berbicara antara yang baik dan yang buruk, apa saja dikatakan, dan mereka juga tidak mau mempergunakan akalnya, itu menjadi seburuk-buruk yang bergerak di muka bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita tidak akan bisa termasuk dari golongan yang seperti ini, ya. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mendengar, ya, alhamdulillah. Kalau ada yang baik itu masih nyental-nyental lah, ya. Tapi ada manusia itu begitu mendengar yang baik ngelawan, itu ada. Jadi betul-betul alergi, sangat tidak suka dengan kebaikan. Bicara tuh kok yang dilalah, kebetulan selalu terpilih kata-kata yang jelek semua. Jadi ya kalau sekali bicara mesti menyakiti hati, sekali bicara mesti kasar, sekali bicara mesti lafaz-lafaznya itu sesuatu yang tidak pada tempatnya dan tidak pantas. Dan itu saja hidupnya dari pagi sampai pagi. Ya, mungkin kita nggak bisa bayangkan ini hidup macam apa orang, tapi ini banyak ternyata. Alhamdulillah kalau kita nggak hidup di lingkungan yang seperti itu, yang mulai dari ketemu sampai bubaran itu yang diomongkan dan yang kita dengar itu yang
jelek-jelek semuanya. Ya, mulai dari gunjing orang, mulai dari rencana pencurian dan perampokan, mulai dari yang saru-saru ya, mulai dari yang bagaimana menipu orang, itu menjadi rencana sepenuhnya dalam kehidupannya. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inilah syarrud dawab. Inilah seburuk-buruk sesuatu yang bergerak di atas bumi. Maaf ini jadi yang punya sifat ini hanya manusia. Saudara-saudara dan bapak yang kami muliakan. Jadi yang bisa asumul bukmu, yang punya pendengaran tapi tidak dipergunakan untuk mendengar, yang punya kemampuan berbicara tapi tidak dipakai untuk berbicara yang baik, itu hanya manusia. Kalau binatang itu antara tuli dan tidak sama saja, bisa berbicara dan tidak sama saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala makanya lalu menyebutkan alladzina la ya'qilun, dan alladzina ini tidak akan dinisbahkan kepada binatang, pasti kepada manusia, orang-orangnya. Nah, kalau manusia sudah tidak mau mendengar kebaikan, tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau mendengar nasihat, juga bicaranya selalu hal-hal yang tidak baik, ya ini dengan binatang apapun masih lebih baik binatangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seburuk-buruk sesuatu yang bergerak di atas bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang tuli dan bisu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi bagaimana kerasnya hati orang-orang yang sudah seperti itu. Sampai seakan-akan Allah tidak mampu memberi mereka petunjuk. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sudah mengecap orang itu tidak ada baiknya sama sekali. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa di dalam diri mereka itu ada masih ada sisa-sisa kebaikan, tentu Allah akan membuat mereka mendengar. Jadi kalau masih ada di dalam hati mereka cahaya sedikit saja yang bisa menerima kebaikan yang mereka dengar, karena memang untuk mengerti kebenaran ini, kenapa kok tidak buta yang disebut seperti di dalam ayat yang lain ya, summun bukmun umyun fahum la yaqilun wa fahum la yarji'un. Tapi di sini umyun tidak ada. Kenapa? Karena memang dalam mendengarkan kebaikan dan keburukan, atau di dalam mengetahui kebaikan, itu fungsi telinga ini jauh lebih besar dan lebih langsung tahu. Ya. Sehingga hadis fi'li dan hadis qauli, yaitu dalam dilalahnya atau hadis Rasulullah SAW yang sifatnya omongan, bicara dan perbuatan, itu akan lebih kuat yang omongan. Karena omongan ini jelas ya. Yang dimaksud apa? Ya misalnya beliau sujud lama, tapi tidak diterangkan ya. Sujud lama begitu saja. Itu pemahaman umatnya bisa berbeda-beda ya. Ada yang beliau sujud lama karena banyak zikirnya, kita harus memperbanyak zikir itu. Tapi ternyata di tempat lain beliau sujud lama karena ditumpaki cucunya. Dan di tempat yang lain beliau sujud itu cuma membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dan kalau ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ini sudah lalu berselisih. Tetapi kalau begitu diomongkan, kamu kalau sujud ya, minimal baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan kalau mau lebih juga tidak apa-apa. Ini sudah tidak ada yang berselisih lagi ya, sehingga petunjuk ya, hidayah, kebenaran itu akan jauh lebih mudah untuk masuk lewat telinga
daripada lewat pandangan. Jadi Bapak dan ikhwan yang kami muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala di sini selalu memakai telinga ini tadi. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada mereka kebenaran dan petunjuknya itu, latawallaw, tentu mereka akan berpaling wa hum mu'ridun, dan mereka menentang dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Nah, seperti inilah sikap Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kafir dan orang yang beriman. Dan ini dijejerkan supaya tampak jelas bedanya. Kalau dengan orang yang kafir, maaf ini kasarnya bukan main, Pak, ya. Sarab dawab. Jadi seburuk-buruk makhluk yang bergerak. Ini kalau diterjemah yang biasa suka disebut binatang. Ya, binatang di situ ya. Seburuk-buruk binatang. Ini kan kata-kata yang kasar. Itu nggak usah disebut tuli saja sudah marah orang. Binatang kamu. Nah, apalagi binatang yang tuli. Binatang dan itu kamu ini binatang bisu misalnya. Itu tidak, bahkan tidak usah sebut binatang, kamu bisu saja orang bisu bisa marah itu, Pak. Itu Allah Subhanahu wa taala begitu kasar kepada orang-orang yang kufur. Untuk apa? Ya supaya mereka itu mau ingat, ya. Dan juga menanamkan kebencian kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai memiliki sifat yang seperti itu. Bukan benci pada orangnya, ya, tapi benci pada sifatnya. Sehingga orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksa mereka, ya, dan mengharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap mengambil hak orang-orang yang kafir, ya. Karena yang dibenci itu bukan manusianya tetapi sifat-sifatnya. Nah di sini pada kelanjutannya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang bahasanya ya jauh lebih indah. Ya ayyuhan mustajibu rasuli idza da'akum. Hai orang, istajibu, sambutlah, inilah, bondong-bondonglah kamu, sambutlah Allah dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Idza da'a, jika dia mengajakmu sekalian, jika dia memanggilmu sekalian, lima yuhyikum, pada apa yang membuatmu hidup, ya, pada apa yang membuatmu hidup. Jadi memang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak diibaratkan oleh Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kehidupan yang hidup. Jadi kehidupan yang penuh dengan kehidupan, hidup yang penuh dengan perubahan, hidup yang penuh dengan pemikiran untuk maju, hidup yang penuh dengan cita-cita agar amal soleh itu tetap meningkat. Itu di saat kita dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia selalu mengajak kepada sesuatu yang menghidupkan kita. Tadinya ya malas-malasan, ini orang sudah tua, semua sudah punya, mau hidup mau apa lagi? Tiba-tiba dengar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ternyata kita tidak boleh aras-arasan atau merasa puas dengan apa yang kita capai ketika kita sudah mencapai kebahagiaan di dunia, tetapi ada tujuan yang lebih jauh yaitu akhirat yang berbahagia. Ketika kita sudah merasa takut
ini saya kok nggak punya teman, ya, merasa kesendirian, ya, merasa jauh dari orang-orang, merasa terasing, ya. Sudah malas untuk apa-apa. Nah, tiba-tiba ingat, ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Ya. Dan kemana saja, di mana saja engkau berada, engkau hadapkanlah ke arah Masjidil Haram. Dan setiap orang itu memiliki arah yang dia menghadapkan kepadanya. Tetapi yang pokok, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mendatangkan pahala pada amal soleh yang engkau lakukan. Jadi ya, meskipun tidak ada apa-apa, sendirian, Allah melihat. Nah, kita lalu tergerak untuk beramal soleh. Nah, ini selalu yuhyikum. Marah betul dengan orang tua sudah. Wah, nggak ada cocok. Ya sudah. Dengan mertua juga begitu sudah. Lama berseteruk. Ya. Lalu seakan-akan putus asa. Wah, saya ini tidak bisa menjadi anak yang berbakti. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan engkau sekutukan dia dengan sesuatu, dan berbuat bajiklah kepada kedua orang tua. Ini menyentuh hati seseorang, lalu ingat. Hati yang mati ini tergerak untuk lalu mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini selalu membuat, ya, kehidupan ini bertambah cerah, ya, bertambah luas pintu-pintu amal soleh yang bisa kita lakukan. Lima yuhyikum. Ya, tidak ada panggilan Allah dan Rasulnya yang membuat kita ini hancur, tidak ada. Semuanya membuat hidup ini bertambah semangat, ya, bertambah hidup lagi, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan lima yuhyikum wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu yahulu. Ya. Yahulu itu artinya berada di antara, ya, membatasi bainal mar'i wa qalbihi, antara seseorang dengan hatinya. Ini ayat yang memberitahu kita bagaimana hati itu sangat berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Rasulullah SAW ketika, ya, beliau membaca at-tahiyat, tasyahud akhir itu, setelah membaca doa selesai, beliau sering membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya, ya Allah, bantulah aku. Nabi Muhammad SAW yang begitu kuat, yang begitu mulia sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, masih merasa perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan ala dzikrika. Yang pertama, supaya bisa selalu berzikir kepadamu. Nah, dan ini artinya untuk selalu berzikir ini ternyata tugas yang tidak ringan, tetapi itu menghidupkan kehidupan kita, ya, menghidupkan hati kita yang mati, atau menambah hidup hati kita yang sudah hidup. Ala dzikrikum, ala dzikrika wa syukrika, dan untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Jadi mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini juga ternyata bukan tugas yang ringan. Maka sampai Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, man dzakarani fir rakhai dzakartuhu fisyiddah. Ya. Barang siapa yang mampu mengingatku, berzikir kepadaku di saat dia dalam keadaan mudah, sehat, rizki lancar, ilmu bertambah, teman banyak, ya, peluang begitu luas,
Ya, apa-apa berhasil, anak pinter-pinter, keluarga menyenangkan, semua kenikmatan ada, tetapi dia masih la ilaha illallah, ya, subhanallah, alhamdulillah, ya, masih berzikir. Allah Subhanahu wa taala berjanji, zakartuhu fisyiddah, aku pasti akan mengingatnya ketika dia dalam kesulitan. Jadi ini satu gambaran, Bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, bagaimana Rasulullah SAW ingin mendapatkan kesempatan-kesempatan yang seperti ini, di mana di saat masa depan itu gemilang, tapi tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husna ibadatik, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Ya, tolonglah aku untuk supaya bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana yahulu bainal mar'i wa qalbi, berada di antara hati manusia dan dirinya, di antara manusia dan hatinya. Juga Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya. Allahumma, ya Allah, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku. Ya, jadi artinya tegarkan hatiku ini ala dinik, untuk tetap berada di atas agamamu. Ya, jadi mungkin di dalam bekerja kita ada godaan, ya Allah tetapkan hati ini. Di dalam berteman, ya, ada godaan, ya Allah tetapkan hati ini. Di dalam berkeluarga ada godaan, ya Allah tetapkan hati ini. Ya. Di dalam belajar ada godaan, ya Allah tetapkan hati ini. Ya. Di dalam berjuang kita ada godaan, tetapkan hati ini. Ya, dalam menjalani kewajiban-kewajiban sebagai manusia yang bermasyarakat ada godaan, ya Allah tetapkan hati ini. Tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini Nabi Muhammad SAW banyak sekali membaca doa yang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa alamu annakum annahu ilaihi tuhsyarun. Wa alamu annahu ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasanya hanya kepadanya lah engkau sekalian dikumpulkan. Engkau sekalian akan dikumpulkan, tidak kemana-mana, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.